Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan insan pers yang saya hormati, yang saya banggakan, pada hari ini kita akan proses tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terkait pengurusan rekrutmen anggota panitia pemungutan suara pemilu tahun 2004. Dalam hal ini kasusnya tentang PPS. Apapun dasar dari kasus ini adalah LP garis miring GAR garis miring B garis miring 22 garis miring 1 2023. Jadi dari Januari 23. Polres Aceh Timur, Polda Aceh, tanggal 30 Januari 2023. Adapun waktu dan tempat kejadian ini rentang waktu bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023. Kejadian ini di wilayah hukum Polres Timur, tepatnya lebih kepada Kecamatan Juluk. Adapun terduga dari tersangka ini adalah AS, umur 50 tahun, kemudian warga desa Ujung Tuno, Kecamatan Juluk, Kabupaten Aceh Timur. Adapun modus dari tersangka ini adalah dengan menjanjikan bahwa dia seolah-olah bisa mengurus masyarakat ini untuk menjadi anggota PPS. Kita ketahui yang sebelumnya ini rame adalah rekrutan PPS itu menggunakan uang. Nah, kita lakukan penyelidikan, akhirnya ada satu sementara kita temukan kesalahan perekrutan PPS itu, tapi dia sebenarnya tidak ada sementara ini ya tidak berhubungan KIP sementara yang kita lihat faktanya, tapi penyelidikan lebih lanjut belum tentu. Nah, kemudian ada pun uraian singkat kejadiannya, sekitar bulan November 2022, MY ini 43 tahun, warga Blangpau, Sa, Kecamatan Juluk, Kabupaten Timur, selaku pelapor bertemu dengan AS ini di pinggir jalan Kota Binjai, kemudian Kecamatan Juluk. MY ini jaga AS untuk ngopi-ngopi lah, untuk melaksanakan pertemuan di kopi dan minum kopi. Dari pertemuan dan percakapan AS dan MY ini kemudian muncullah tawaran dari AS kepada MY untuk merekrut PPS dengan menjanjikan bahwa akan lulus PPS dengan menjanjikan dengan memberikan uang sebanyak antara 2 juta sampai dengan 3 juta. Akibat dari percakapan tersebut, tertariklah MY ini. MY ini tertarik untuk ikut serta dan merekrut banyak orang, sekitar 60 orang ya, 60 orang ini kisaran yang memberikan uang itu kepada AS itu antara 2 juta sampai dengan 3 juta. Antara 2 juta dan 3 juta. Bervariasi, ada yang 3 juta, ada 2 juta. AS juga menjanjikan bahwa apabila nanti misalnya tidak lulus PPS, AS ini akan mengembalikan uang yang diberikan. Nah, berjalan waktu, akhirnya tibalah pengumuman PPS tersebut. Dari
pengumuman tersebut, yang 60 orang ini satu pun tidak masuk. Kemudian setelah tidak masuk dan dijanjikan akan dikembalikan, MJ ini berusaha untuk ke AS untuk dikembalikan, ya, kembalikan uangnya. Tapi ternyata AS sudah berulang-ulang kali menjanjikan akan kembali, tidak dikembalikan, sehingga MJ membuat laporan polisi kepada kami. Adapun barang bukti yang kami sita adalah 2 unit handphone milik AS dan MY, kemudian beberapa lembar kwitansi pembayaran terkait pengurusan seleksi rekrutmen PPS, dan 1 lembar print out rekening koran Bank BSI atas nama Sarnigam. Ini Sarnigam ini korban. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap AS, kemudian kami mengungkap barang bukti, dan kami melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan lanjut kepada gelar perkara. Setelah gelar perkara, kemudian kami naikkan menjadi penyidikan. Kemudian kami melakukan penyidikan. Setelah penyidikan, laksanakan gelar perkara kembali. Dari hasil gelar perkara tersebut ditentukanlah bahwa AS ini menjadi tersangka dengan pasal 372-378, penipuan, penggelapan dan penipuan, dan atau penipuan. Selanjutnya sejak 5 Juni 2023 kami melakukan penahanan. Sebelumnya AS ini tidak kooperatif sehingga kami kesulitan. Makanya kalau rekan-rekan bertanya kenapa lama, karena AS tidak kooperatif. Kami sudah melakukan pencarian dan akhirnya kita tangkap tanggal berapa? Tanggal 5 Juni dan melakukan penahanan langsung. Kemudian ditahan di Rutan Polres Timur. Adapun persangka pasal sudah kita ketahui 372-378, penggelapan dan atau penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Itu sementara rekan-rekan yang bisa kami berikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, ini Pak, dalam beliau menjadikan keputusan, apakah ada hubungannya dengan kita? Sementara kan yang saya katakan sementara hasil yang kita dapat berdasarkan fakta hukum yang ada, fakta data yang ada, sementara tidak ada. Tetapi kalau kemudian hari nanti memang fakta penyidikannya kami temukan kembali barang bukti, ya kita lakukan penyidikan kembali terhadap itu. Nah, kenapa ini menjadi penggelapan? Karena dia masyarakat yang bukan penyelenggara negara. Kalau dia penyelenggara, dia korupsi. Ya sementara itu. Tapi ini sifatnya sementara, ya, sementara. Apabila ditemukan kembali fakta hukum yang ada, kita akan kembali melakukan penyidikan, mengungkap penyidikan kembali.